Perjodohan. Satu kata yang mungkin akan terdengar biasa saja bagi mereka yang memiliki sistem jadulisasi yang menjunjung tinggi akan nilai bakti pada orang tua yang telah merawat sejak dini. Meski perjodohan selalu terkait dengan era Prebumer yang terkenal dengan sebutan zaman Siti Nurbaya, tetap saja sampai sekarang masih banyak yang menerapkan sistem tersebut. Terbukti, saat ini orang tuaku sudah merongrong dan memintaku agar ikhlas dan bersukacita menyetujui keinginan mereka. Aku yang hidup di zaman milenial dengan segala kecanggihan dan modernisasi yang sudah berkembang dengan sangat cepat, dipaksa menerima pernikahan yang tercipta di jalur perjodohan. Aku nggak bisa, Ma. Tolakku sedikit meninggikan suara. Kami sudah sepakat. Kami, tanyaku tak mengerti maksud dari beliau. Mama Rangga juga sudah setuju. Sebelum kalian menetapkan hal ini, seharusnya aku ditanya dulu. Mau atau enggak? Ya jelas aku nggak mau dong. Masa nikah sama kakak ipar sendiri? Apa nggak ada laki-laki lain yang bisa jadi menantu mama selain Mas Rangga? Protesku tak terima. Meski populasi di dunia ini sebagian besar adalah perempuan, tetap saja masih ada laki-laki lain yang mungkin akan bersedia menjadi suamiku. Kamu nggak kasihan sama Lala? Dia udah hampir 6 tahun loh Nan. Udah masuk sekolah. Takutnya teman-teman yang lain malah mengejek karena Lala nggak punya seorang ibu. Mama kembali mengeluarkan jurus andalan. Wajah memelas dengan nada suara yang sengaja dibuat pilu agar para pendengarnya merasa iba. Ya kan aku ada. Aku dipanggil Bunda kan. Manfaatkan aku aja. Semakin bertambahnya usia, mereka bakal tahu kalau kamu cuma bibinya. Aku memutar bola mata jengah. Pokoknya aku nggak mau nikah sama Mas Rangga. Titik nggak pakai koma. Kinan. Suara dingin itu membuatku menegang. Bapak selalu saja membela Mama. Beliau juga jajaran makhluk dingin yang mengalahkan dinginnya es batu pop ice Mangtarya. Pak, aku benar-benar nggak bisa. Meski kamu menolak, semuanya sudah terencana. Minggu depan Rangga akan datang kemari melamar kamu. Aku menutup mata, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. Segera kulangkahkan kaki masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras, agar kedua orang tuaku paham bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Setelah kepergian Kinara, aku kerap dijodohkan dengan Rangga. Kukira keluargaku hanya bercanda. Ternyata mereka benar-benar merealisasikannya. Ironis memang. Tetapi itulah kenyataannya. Aku pernah berdoa agar suamiku kelak tak memiliki sifat dingin seperti ayah dan Mas Rangga. Namun, lagi-lagi Tuhan tak mengabulkan keinginanku. Mas Rangga justru lebih dingin dibanding ayah. Jika ayah diibaratkan kulkas berjalan, Mas Rangga justru seperti pegunungan Himalaya. Aku tak paham dengan pikiran orang tua yang tak pernah update. Saat anak muda zaman sekarang ingin menikmati masa remaja dan memilih memperjuangkan karir, para orang tua justru berlomba-lomba menikahkan anaknya di usia yang menurutku masih belia. Padahal, sekarang zaman milenial, tetapi otak mereka masih saja stay di zaman prebumer. Zaman yang masih menganut sistem jadulisasi dengan tingkat perjodohan yang tinggi. Kumeraup ponsel pintarku, membaca beberapa pesan yang sudah sejak tadi tak kubuka. Ada beberapa pesan dari Mela, grup Cecunguk, grup kampus, grup keluarga, dan grup cara cepat melunasi utang. Tunggu, sejak kapan aku masuk ke grup yang bersangkut pautkan utang piutang? Padahal, tak pernah sekalipun aku terjerat dalam lingkaran nano-nano yang disebut pinjam-meminjam. Apalagi pinjaman online yang bunganya mampu mencekik para pinjamers. Setelah menghapus grup pinjol tadi, aku beralih ke pesan Mela yang sejak tadi menanyakan keberadaanku. Aku baru tersadar bahwa hari ini, geng Cecunguk akan bertemu di salah satu kafe yang tidak jauh dari rumahku. Lo dari mana aja sih? Tanya Dewi dengan nada kesal. Gue telat 15 menit doang wi. Lo ngototnya nggak ketulungan. Apa kabar yang kemarin telat sampai sejam? Aku kembali mengingatkan. Siapa tahu dia lupa tentang kejadian tempo hari yang membuat kami harus rela membeli tiket yang baru. Karena jadwal pemutaran film sudah dimulai, dan dirinya tak kunjung datang juga. Sebagai sahabat yang katanya setia kawan, kami memilih untuk tidak meninggalkannya. Macet woi, gue juga tanggung jawab, kan? Yang beli tiket nonton kalian siapa? Mata Dewi melotot. Gue. Ia menunjuk-nunjuk diri sendiri. Bukan masalah gitu, wi. Waktu kita yang berharga malah sia-sia. Eleh, lo di rumah juga cuma rebahan.
Lagi-lagi perdebatan yang tak berfaedah malah semakin memanas. Mela memukul lenganku. Udah. Yang waras diam. Jadi gue nggak waras. Gitu. Pekik Dewi membuat yang lainnya tertawa. Gue kan nyuruh yang waras diam. Kalau lo waras, harusnya diam juga. Wih, tim Palmela tak mau kalah. Udah. Bahas yang lain aja. Rara menengahi. Jadi ada masalah apa lo, Nan? Gue kayaknya denger dari tetangga kalau lo bakal nikah. Siapa yang berani ngelamar cewek barbar kayak lo? Asem banget lo. Ra. Aku terdiam sejenak. Membicarakan hal ini kepada mereka mungkin akan membuat beban di otak dan hatiku sedikit berkurang. Tuh si Rangga. Lanjutku membuat mereka memperlihatkan ekspresi yang sama. Sama-sama bingung. Rangga siapa? Rara melebarkan matanya. Kakak ipar lo. Jerit Dewi membuatku mengangguk. Gila bener. Ya, aku setuju dengan mereka. Fakta ini memang terdengar sangat gila. Kakak ipar yang dulunya dianggap saudara, kini akan diajak menikah. Orang yang dulunya selalu dipanggil kakak, akan berubah status menjadi pasangan suami istri. Membayangkannya saja sudah membuatku bergidik ngeri. Berarti lo nikah sama dosen killer dong. Tawa Rara menggelegar. Definisi sahabat sejati sepertinya memang begitu. Hobi menertawakan segala musibah yang menerpa sahabat sendiri. Sebenarnya itu semua bukanlah kebetulan. Kinara yang dulunya merekomendasikan kampus itu padaku. Katanya, dengan adanya Rangga, aku akan terjaga dan tidak macam-macam. Meski sedikit barbar aku juga tahu yang mana baik dan buruk. Tujuan kuliah, ya, untuk belajar bukan untuk nongkrong sana-sini. Gue harus gimana? Mau nolak tapi gue takut durhaka. Ya, terima aja. Lumayan dapat cowok good looking, good reckoning pula. Gue mending milih yang biasa aja, tapi penyayang dan hangat, daripada cowok kayak dia. Sudahlah cuek, dingin, muka datar lagi. Omelku tak terima dengan kenyataan. Yaelah terima aja kalinan. Pak Rangga tuh paket lengkap. Udah ganteng, mapan, mateng lagi. Pokoknya definisi duren mateng sesungguhnya. Idi lo aja Ra, gue mah ogah. Kayak nggak ada cowok lain aja. Emak gue kayaknya nggak mau nerima menantu selain Rangga deh, simpulku. Aku benar-benar tak tahu pemikiran para orang tua. Bagaimana bisa kedua keluarga itu memikirkan tentang perjodohan ini? Tunggu, apa Rangga juga ikut-ikutan setuju? Sepertinya tidak. Laki-laki itu tak mungkin menginginkan perjodohan ini. Aku akan menanyakan hal ini jika bertemu dengannya. Aku harus memastikan bahwa perjodohan ini dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ya, sepertinya hanya ini jalan satu-satunya yang bisa membuat kami tak menikah. Alasan utama yang membuatku tak setuju bukanlah siapa yang akan menjadi pasanganku, tetapi aku benar-benar takut memulai suatu hubungan yang disebut pernikahan. Aku takut tak bisa sesabar Kinara. Aku takut tak bisa menjadi istri yang patuh pada suami. Dan aku takut menghadapi malam pertama yang katanya menyakitkan. Poin terakhir sepertinya menjadi ketakutan yang tak berani kubayangkan. Aku melangkah dengan pelan ke depan ruangan Mas Rangga, sambil merapalkan doa agar laki-laki itu tak memasang wajah jutek dan sedikit lebih ramah padaku. Meski ku tahu sebenarnya itu adalah hal yang cukup mustahil. Namun, siapa yang bisa menebak? Siapa tahu saja hantu penunggu kampus merasukinya dan membuat dosen itu sedikit berubah. Ya, walaupun perubahannya hanya secuil, setidaknya ia tak kaku seperti uang yang baru kering akibat ikut masuk ke saku celana yang dicuci. Ku ketuk pintu dengan hati-hati, berharap sang dosen ada di dalam sana. Ketukan pertama tak ada sahutan sama sekali. Ketukan kedua juga begitu. Aku menghembuskan napas kesal. Setahuku Mas Rangga sudah selesai mengajar. Apa dia sudah pulang? Aku mengernyit. Sebab hal itu tak mungkin terjadi. Mas Rangga memiliki jadwal yang teratur untuk setiap kesehariannya. Menurut penelitianku selama 3 tahun ini, dia akan pulang saat pukul 4 sore. Sekalipun tidak ada jadwal mengajar. Dia kemana sih? Rutukku sambil balik badan bersiap pergi. Namun, netraku menangkap seseorang yang sudah bersedekap sambil bersandar di dinding. Aura wajahnya yang dingin membuatku terpaksa memasang cengiran yang kutahu akan terlihat sangat konyol. Ada apa? Tanyanya lalu melangkah menuju pintu ruangan miliknya. Ada yang mau saya omongin Pak. Aku selalu memantapkan diri untuk memanggilnya Pak, jika berada di kampus.
dan memanggilnya, Mas jika dia sedang di rumah. Masuk, selalu saja seperti ini. Dia sepertinya tak mau beramah tamah pada adik iparnya. Saat Kinara masih hidup pun, dia sama sekali tak pernah menunjukkan sisi hangatnya. Jangankan padaku, pada Kinara pun dia terkesan acuh dan tak mau tahu. Jelas-jelas Kinara adalah istrinya, tetapi Mas Rangga seperti orang lain bagi wanita penyabar tersebut. Ia duduk di kursi kebanggaannya. Katakan, perintahnya dengan kalimat singkat, padat, dan menjengkelkan. Tanpa diperintah aku juga ikut duduk di kursi yang berada di hadapannya. Begini Pak, saya mau membahas tentang perjodohan yang orang tua kita rencanakan. Tolong jangan bahas masalah pribadi di sini. Dia memotong kalimatku. Aku membuang karbon dioksida dengan kasar, lalu menarik oksigen dengan pelan dan lembut. Kuangkat kepala dan memandangnya lagi. Tak lupa ku pasang senyuman semanis mungkin. Saya tidak bisa bertemu Bapak jika di luar kampus. Saya cuma mau bilang, Bapak batalin aja. Kita sama-sama menolakkan. Saya tahu Bapak juga tidak setuju dan siapa bilang saya tidak setuju? Lagi-lagi dia memotong kalimatku. Hah, suaraku memekik, bola mataku melotot. Sampai aku takut benda tersebut akan keluar dari tempat semestinya. Jika kau datang untuk membahas hal ini, sepertinya tak akan berguna. Kedua keluarga sudah sepakat dan aku pun tak menolak. Lala memang butuh seorang ibu, kan? Ia menopang dagu memperlihatkan lengan kekarnya. Ingat, hanya Lala yang membutuhkan seorang ibu sambung. Bukan aku yang membutuhkan seorang istri. Lanjutnya dengan nada dingin. Tunggu, tunggu. Apa maksud dari statement yang menurutku cukup ambigu? Hanya Lala yang butuh seorang ibu. Dan dia tidak membutuhkan seorang istri. Apa secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ia menikah hanya karena Lala dan dia akan mengabaikanku yang berstatus sebagai istri? Oh tidak, sepertinya aku akan masuk ke lubang macan. Maksud Bapak apa? Aku butuh pencerahan. Takut pikiran yang terlalu jauh membuatku semakin frustrasi. Pikirkan saja sendiri. Sepertinya kau bukan anak kecil lagi yang harus dijelaskan lebih rinci tentang maksud dari ucapanku. Dia berdiri dan menghampiriku sambil melipat kedua tangan di dada. Tatapannya begitu tajam, membuatku sedikit meringkuk, mirip kucing yang sedang tersudut. Sifat arogan dan angkuhnya terlihat sangat mendominasi. Saya sibuk, lebih baik kamu keluar saja. Dia mengusirku dengan muka cengok. Aku merutuki diri sendiri yang dengan bodohnya datang ke ruangan laknat ini. Bukannya berkurang, beban hidupku malah makin bertambah. Ya, Mas Rangga adalah beban yang paling berat di hidupku saat ini. Seandainya Kinara masih hidup, aku tak akan repot-repot berurusan dengan laki-laki sedingin kutub utara itu. Dengan langkah gontai, aku keluar dari ruangan yang membuat napasku sesak. Kututup perlahan daun pintu tersebut, agar tak menimbulkan suara yang akan membuat manusia di dalam sana kembali ke mode macan. Tunggu saja, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan berakhir seperti Kinara yang dengan pasrah menerima sikap laki-laki itu. Lo dari mana? Mela menatapku dengan kening berkerut. Komuknya dikondisikan. Neng, kusut banget. Kayak pakaian baru keluar dari mesin pengering. Gue dari bernegosiasi dengan calon suami masa depan. Aku menyeruput jus alpukat milik Mela. Sensasi dinginnya mampu membuat tenggorokan, otak, dan hati yang tadinya membara menjadi sedikit lebih adem. Cie. Udah mulai berani bahas ginian di kampus. Walaupun Pak Rangga terlihat acuh dan galak, sepertinya dia penyayang Dehnan. Lo harusnya bersyukur. Bersyukur kata lo. Gue sepertinya akan banyak bersabar sekaligus beristighfar Mel. Aku menempelkan kepala ke meja. Rasa lelah dan kecewa membuatku tak memiliki tenaga lagi. Mel, gue mau kabur dari rumah aja deh. Gue nggak mau masa depan ini berantakan dan tak sesuai dengan harapan yang selama ini gue idam-idamkan. Aku memijit pelipis. Resolusi lo tahun ini kan mau nikah. Lah dikabulin itu, ya. Tapi bukan sama dia. Gerutuku lalu merengek seperti anak kecil. Seketika aku menegakkan tubuh. Ini hanya mimpi kan Mel? Iya. Ini kayaknya cuma mimpi. Senyumku mengembang. Mela memukul keningku. Sehingga aku menjerit sambil mengelus-elus anggota tubuhku yang menjadi korban kekerasannya. Jangan jadi gila Dehnan. Kembali ku menelungkupkan kepala di meja, menarik napas dalam-dalam, dan membuangnya pelan-pelan.
Inhale, exhale, rilekskan diri. Pikirkan hal yang baik dan buang energi jahat. Gue bener-bener nggak tahu mau bagaimana lagi. Pasrah aja deh. Kataku masih dalam posisi yang sama. Mungkin dia emang jodoh Lonan. Aku kembali menegakkan tubuh. Lalu mendongak ke langit-langit kafe. Ya, masa jodoh gue mantan suami kakak gue sendiri sih. Padahal, gue maunya sekelas Lee Jong Suk. Hello, Mela mengibaskan kedua tangannya tepat di depan wajahku. Kalau lo mau jodoh kayak Mas Lee Jong Suk, setidaknya lo harus sekelas Mbak Lee Jen. Aish, aku mengacak rambut dengan rasa frustrasi yang sangat tinggi. Tolongin gue Mel, gue harus bagaimana coba. Sahabatku itu hanya menaikkan bahu pertanda dia juga tak tahu apa-apa. Gue nggak bisa nolongin lo. Terima nasib aja Kalinan. Terima nasib, apa dengan begitu hidupku akan terasa aman, jaya, dan sentosa. Apa masa depanku akan terjamin? Bagaimana jika nantinya Rangga selalu cuek padaku? Tidak ada keromantisan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Jadi bagaimana bisa hidupku akan sentosa? Membayangkan saja sudah membuatku dongkol. Kami akan berada di rumah yang sama. Seatap, tapi tidak seasa. Eits, tunggu. Dari mana aku mengutip kalimat itu? Sepertinya jiwa melankolisku mulai meronta-ronta tiap kali memikirkan laki-laki yang bernama Rangga. Laki-laki yang akan menjadi suamiku kelak. Laki-laki yang akan membuat hidupku tak berwarna sekaligus tak bermakna.